Selamat sore para pemirsa TVRI Nasional Stasiun Bali yang terkasih. Hari ini secara eksklusif saya berada di Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja yang telah lama dinanti-nantikan oleh para umat sekalian. Dan secara spesial hari ini kami akan meliput pentahbisan dari Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian tengah. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan, denganlah pujian gembira, dalam tari syukur yang meriah. Mari masuklah, mari masuklah. Bertepatan dengan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, pada hari Rabu 29 Juni 2022, Gedung Baru Gereja Katolik Santo Paulus Singaraja ditabiskan oleh Uskup Denpasar, Monsinyur Dr. Sylvester San. Pentahbisan Gedung Gereja Katolik Santo Paulus Singaraja diawali dengan pemberkatan gedung baru Pastoran Paroki Santo Paulus Singaraja yang dibangun bersamaan dengan pembangunan Gereja Santo Paulus Singaraja. Dilanjutkan pemberkatan gereja bagian luar dan bagian dalam, serta pelantikan Dewan Pembangunan Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Santo Paulus Singaraja. Selamat pagi, nama saya Inyoman Susila, asli Bali, Gianyar. Saya bangga udah dikasih kesempatan sama Romo Albel untuk menggarap ornamen yang ada di belakang saya. Semua intinya berbau Bali, tapi tidak mengurangi makna dari gereja Santa Paulus Singaraja. Terima kasih yang dikasih udah kesempatan sama Romo. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita kerjakan selama ini ada hikmahnya, terutama untuk umat Katolik semua yang ada di Singaraja. Pembangunan gedung Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Singaraja yang megah, menurut RD Agustinus Berelau selaku pastor paroki, merupakan simbol toleransi dari gereja ini, berdiri di tengah saudara-saudari umat Hindu yang mayoritas, umat Muslim, umat Kristen Protestan, umat Buddha, dan umat Konghucu. Salam jumpa, sobat pemirsa TVRI yang terkasih dalam Kristus. Hari ini jumpa dengan saya, Romo Abel, Pastor Paroki Santo Paulus Singaraja, hari Rabu 29 Juni 2022 dalam acara pentahbisan Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja atau istilah umumnya peresmian oleh Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Dr. Sylvester San. Sejarah pembangunan Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja sebenarnya cukup panjang. Pembangunan diawali dengan rencana awal tahun 2018 ketika saya ditugaskan di sini untuk pertama kalinya. Pada waktu itu sebagai pastor rekan, saya selalu mendengarkan Romo Paroki yaitu Romo Hans selalu berdoa memohon supaya suatu saat nanti bisa memiliki sebuah gereja yang baru. Karena waktu itu gereja dengan kapasitas yang sangat terbatas dan memang sangat panas. Karena bangunannya sendiri pendek. Dengan bangunan yang pendek seperti itu memang menyulitkan kita untuk menata. Termasuk wilayah altar, itu juga tidak bisa maksimal. Jumlah umat yang ikut di dalam gereja pun tidak bisa maksimal. Dengan mendengarkan terus-menerus, Pastor Paroki memohon, menyampaikan intensi harapan untuk memiliki sebuah gereja baru, saya akhirnya tergerak untuk memberanikan diri berbicara dengan Pastor Paroki Romo Hans pada waktu itu. Lalu terjadilah obrolan di meja makan. Setelah kurang lebih 2 bulan saya berada di Singaraja. Saat itu obrolan pagi
pas sarapan pagi saya mengatakan seperti ini, sobat pemirsa TVRI. Romo, kalau Romo ingin punya gereja yang baru, Romo harus berani untuk membentuk panitia. Saya akan membackup Romo sebisanya saya. Lalu Romo Paroki pun menanggapi dengan serius. Maksudmu bagaimana? Ya saya mau Romo mengundang beberapa orang yang Romo percayakan untuk kita mulai rapat pembentukan panitia. Rapat pertama lalu terjadilah obrolan untuk kira-kira panitia siapa-siapa yang akan masuk di dalam kepanitiaan pembangunan ini. Lalu kita coba menggodok dan pada akhirnya jadi sebuah kepanitiaan. Dan setelah berjalan kita mulai membentuk untuk bagaimana proses penggalian dana. Proses penggalian dana ini juga menarik. Saya memberikan usulan untuk mulai dengan kupon berhadiah. Dengan hadiah utamanya adalah berangkat ke Tanah Suci, Yerusalem. Dan akhirnya kupon itu pun berjalan dengan cukup sukses. Panitia mendapatkan kurang lebih 750 juta. Dan itu memang untuk saya sebuah mujizat. Tetapi sebelum kupon itu selesai terjual, sebenarnya saya sudah dipindahkan ke Paroki Roh Kudus Babakan. Jadi kurang lebih saya hanya 4 bulan berada di Singaraja. Dan sedikit demi sedikit saya mulai melupakan panitia pembangunan yang ada di sini. Memang nama saya masih tercantum di dalam, karena waktu itu saya masih harus bertanggung jawab untuk kupon itu. Karena saya yang memiliki inisiatif untuk kupon itu. Lalu kemudian puji Tuhan panitia tetap bisa berjalan. Dan rupanya ini rencana besar Tuhan. Apa yang dulu saya usulkan, akhirnya Tuhan setelah saya kurang lebih 2,5 tahun di Paroki Roh Kudus Babakan, saya dikembalikan ke Paroki Santo Paulus Singaraja untuk menyelesaikannya. Mungkin Tuhan merasa bahwa saya harus karena 4 bulan yang pertama, dulu saya tugas di Singaraja itu hanya 4 bulan Bapak Ibu. Jadi saudara pemirsa, jadi dengan itu mungkin saya dianggap gagal. Dan mungkin Tuhan meminta saya untuk bertanggung jawab dengan idenya saya. Memberanikan diri untuk membangun. Jadi Tuhan bilang, engkau harus tanggung jawab, tolong selesaikan bangunan gerejaku. Nah, maka saya merenungkannya, merefleksikan dari sisi iman. Saya melihat bahwa Tuhan meminta saya untuk menyelesaikan pembangunan ini. Maka bukan sebuah kebetulan bahwa tanggal 20 Juli saya serah terima dengan Pastor Paroki Romo Hans. Saya lalu besok paginya tanggal 21 Juli bersama dengan tim Komsos, kami langsung mengadakan misa live streaming untuk penggalian dana. Karena donatur utama yaitu Pak Bambang Pranoto itu menanggung fisik bangunan gereja dan pastoran. Tetapi interior secara keseluruhan, penataan halaman, pagar semua itu harus panitia sendiri cari. Maka digerakkan oleh semangat untuk bagaimana membantu menyelesaikan pembangunan di paroki ini, maka saya menggandeng tim Komsos, menggandeng seluruh umat untuk tetap menggalakkan. Walaupun saat corona saya bilang kepada seluruh umat waktu itu, berapapun yang kita punya, mau 5.000 mau 10.000 Romo tidak peduli. Yang penting mari kita memberikan dari ketulusan, dari keikhlasan, bukan sebuah keterpaksaan. Dan puji syukur akhirnya proses pembangunan bisa selesai, dan pada hari ini tanggal 29 Juni tahun 2022 kita bisa menyaksikan bersama-sama upacara peresmian pentahbisan Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja. Tetapi tentu tidak selesai di sini. Upacara hari ini, pentahbisan gereja hari ini adalah awal untuk menghapus jejak-jejak kelam. Dulu gereja ini dikenal ada gereja atas, ada gereja bawah. Sebagai pastor paroki Santo Paulus Singaraja, saya menegaskan bahwa gereja Katolik Paroki Santo Paulus Singaraja hanya ada satu untuk seluruh umat Katolik yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu yang beralamat di Jalan Kartini nomor 1. Tidak ada lagi gereja-gereja lain di tempat lain.
Kita semua harus bergandengan tangan untuk membangun paroki ini, karena gereja ini adalah milik kita bersama. Gereja ini bukan miliknya Romo, bukan miliknya Bapak Uskup, tapi gereja ini adalah milik kita semua. Dari Bapak Uskup, Romo, seluruh umat, seluruh panitia, seluruh dewan pastoral, dan seluruh dewan keuangan, kita semua adalah satu rangkaian yang harus bergandengan tangan erat-erat untuk bersama-sama membangun bangunan Allah, bangunan gereja ini. Maka saya menitipkan pesan, apa saja yang mungkin pernah terjadi salah kata, salah perbuatan, salah dalam pikiran, mari hari ini kita menghapus semua itu, kita mulai dari nol. Kita membangun baru dengan semangat baru demi pembangunan kerajaan Allah dalam meneladani semangat Santo Paulus yang adalah pelindung paroki kita dari orang yang berdosa menjadi pelayan pekerja Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Monsinyur Sylvester Sun dalam sambutannya mengatakan, kita patut bersyukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang menyertai gereja dan umat paroki Santo Paulus Singaraja dalam merampungkan pembangunan gedung gereja ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Buleleng bersama seluruh SKPD dan semua jajaran pemerintah yang tidak dapat saya sebut satu persatu, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, yang saya kasihi Bapak Pembimas Katolik Provinsi Bali, dan Bapak-Bapak sekalian dari Departemen Agama yang hadir, ya mohon maaf saya dapat sebutkan satu persatu, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati, Bapak Ibu Saudara-saudari, Dewan Pastoral Paroki, dan seluruh umat paroki Singaraja, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya kasihi. Singkatnya, para hadirin sekalian yang saya muliakan, pada hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menyertai pembangunan gereja Santo Paulus Singaraja yang kini telah rampung. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan langkah pembangunan gereja ini yang dalam kurun waktu kurang lebih 15 bulan telah selesai. Kita juga bersyukur karena pandemi COVID-19 sudah semakin terkendali. Boleh dikatakan kita telah memasuki fase dari pandemi ke endemi. Meskipun demikian, kita tetap harus berwaspada, berhati-hati. Sebaiknya dan seharusnya kita tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan di tengah kerumunan. Sikap hati-hati akan lebih baik demi keselamatan diri sendiri dan sesama. Kita semua tahu dan menyadari bahwa setiap umat beragama merindukan tempat ibadat yang layak dan memadai, termasuk kita umat Katolik. Perayaan-perayaan Ekaristi pada hari Minggu yang merupakan perayaan penting bagi seluruh kehidupan umat Katolik perlu mendapat tempat yang memadai dan layak. Kita bisa membayangkan jika umat mengikuti perayaan Ekaristi dengan berdesak-desakan, atau ada umat yang sepanjang misa hanya berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk, bahkan terpaksa harus berada di luar ruangan gereja. Tentu situasi seperti ini sulit bagi umat untuk bisa menghayati pesta perjamuan Tuhan dengan baik.
Jadi umat membutuhkan tempat yang baik dalam mengekspresikan imannya pada saat melakukan peribadatan. Sebab beribadat dengan tenang dan nyaman merupakan kebutuhan hakiki setiap umat beriman. Tempat yang aman dan nyaman saat beribadat tentu menjadi dambaan setiap umat agar lebih hikmat dan khusyuk dalam membangun relasi yang akrab dengan Sang Penciptanya. Kita tahu bahwa gereja Santo Paulus Singaraja yang lama dirasakan sudah kurang memadai. Seiring bertambahnya jumlah umat, dari waktu ke waktu juga mengingat usia dari bangunan itu. Maka pantas telah direncanakan oleh panitia untuk membangun gereja baru di lokasi gereja lama. Dan kini rencana itu telah terwujud. Kita percaya bahwa segala upaya demi kemuliaan namanya, Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Dengan caranya sendiri Allah turut berkarya untuk menyelesaikannya. Pada hari ini kita menyaksikan bersama gedung gereja Santo Paulus Singaraja yang sudah selesai dibangun dengan baik dan megah. Ada ornamen-ornamen bernuansa kultur Bali yang menghiasi gereja ini, mencerminkan jati diri umat yang tetap menghargai dan menyatu dengan budaya setempat. Semoga gereja yang bernaung di bawah perlindungan Santo Paulus ini diikuti juga dengan kemegahan iman umat di tengah gempuran globalisasi dan modernisasi yang melanda segala bidang kehidupan manusia. Para hadirin yang saya kasih dan saya muliakan, selaku uskup, pimpinan gereja lokal Keuskupan Denpasar yang wilayahnya meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya memberikan apresiasi kepada Romo Handrianto Wijaya, pastor paroki terdahulu, yang bersama Ketua Panitia Pak Anton Lukito dan Panitia Pembangunan yang telah memulai pembangunan gereja ini. Saya juga memberi apresiasi kepada Romo Agustinus Bere yang bersama panitia tersebut telah melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan gereja ini. Bersama Romo Liber Tison Marung yang saat ini telah berpindah tugas sebagai pastor rekan di Paroki Santa Maria Ratu Gumbri. Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh komponen panitia pembangunan beserta DPP, DKP, dan umat Paroki Santo Paulus Singaraja yang telah berjuang, berdoa, dan bekerja keras membangun gereja ini. Karya luhur ini menjadi persembahan berharga bagi seluruh umat dan gereja lokal Keuskupan Denpasar. Pada kesempatan yang berahmat ini saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini Bapak Bupati Buleleng yang telah berkenan memberikan izin IMB bagi pembangunan gereja ini, sehingga umat Katolik di wilayah ini dapat dengan aman, tenang dan nyaman melakukan peribadatan di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah melakukan peletakan batu pertama pada awal pembangunan gereja ini kurang lebih 15 bulan yang lalu, dan kini hadir dan memberikan sambutan untuk pentabisan dan peresmian gereja ini. Limpah terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Gubernur Bali yang telah memberi bantuan dana pada awal pembangunan gereja Santo Paulus Singaraja ini, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ketua Panitia tadi. Limpah terima kasih saya tujukan kepada semua para donatur, tetapi teristimewa terima kasih kepada Bapak Servasius Bambang Kutus-Kutus yang telah menanggung dana yang besar bagi pembangunan gereja ini.
Semoga Allah yang maha baik berkenan mengganjari dengan berkat surgawi dan berkat duniawi kepada semua donatur dan siapa saja yang berbuat baik demi selesainya pembangunan gereja ini. Dan akhir kata saya mengucapkan profisiat, selamat berbahagia kepada pastor paroki, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat paroki Santo Paulus Singaraja yang kini telah memiliki gereja baru. Semoga anugerah rumah ibadat yang baru ini mendatangkan berkat melimpah serta mampu membangkitkan semangat umat dalam kehidupan menggereja dan umat semakin memiliki iman yang tangguh. Semoga Tuhan memberkati perjuangan hidup kita dari waktu ke waktu. Demikian liputan mengenai pentabisan Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Paroki Santo Paulus Singaraja yang telah memiliki gereja yang baru. Semoga gereja ini menjadi wadah untuk tumbuh kembang iman umat dari Paroki Santo Paulus Singaraja. Saya dari Komsos Santo Paulus Singaraja, sekian dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Yang meriah, mari masuklah, mari masuklah.